Oke, terima kasih telah hadir pada pertemuan satu di komunikasi digital dan sosial media ya. Mmm, di sini kita ada kelas kecil ya ternyata, ada cuman 10 apa 8 orang. Jadi kita lebih enak nih nanti membahasnya dan membagi tugasnya nantinya ya. Untuk, hari ini kita, tujuan pembelajaran dan pengertian komunikasi digital dan sosial media. Nah, pasti, untuk awal perkuliahan kita akan bahas silabus teori, dari periklanan ini gitu ya. Mungkin dari komunikasi, kita akan ada tujuan pembelajaran dan pengertian komunikasi digital dan sosial media. Untuk saat ini kita Zoom dan kuis pretest. Jadi nanti ada pretest, kalian nanti bisa jawab karena saya akan menjelaskan isinya. Jadi nanti di akhir aja ya kalian jawabnya karena memang saya akan, menjelaskan dan saya akan spill untuk jawabannya di kuis pretest hari ini. Nah, untuk, pertemuan kedua kita akan membahas tentang komunikasi antar personal. Jadi nanti kita ada, antar personal seperti apa nih, atau intrapersonal. Jadi nanti kalian bisa mengerti, oh ternyata komunikasi yang baik dan benar seperti ini loh. Jujur saya masih belajar, karena memang banyak kita ya berbicara kalau terlihat atau pengulangan kata itu terlihatnya buruk gitu ya. Tapi ternyata, mungkin kita bisa kurangi hal itu dengan, berlatih terus-menerus. Kemudian ada etika komunikasi. Etika komunikasi, Zoom dan tanya jawab seperti biasa. Kemudian ada psikologi komunikasi. Jadi nanti kita bagaimana nih tata cara untuk kita, membuat, karena kita komunikasi digital dan sosial media, kita lebih ke sebenarnya di dunia marketing, kalau kalian belajar digital marketing atau sosial media marketing, itu sebenarnya ada psikologi komunikasi, di mana bagaimana orang tertarik dengan kita, bagaimana tertarik dengan, komunikasi yang kita jalankan. Nah, mungkin di sini ada yang mau jadi selebgram, saya pun, eee, mungkin pengen, tapi sebenarnya nggak pengen juga, pengennya di belakang layar gitu ya, tapi duitnya banyak, gimana nih caranya gitu ya. Cuman untuk, di sini kita akan nanti ada tugas kelompok. Jadi di mana mungkin di sini kelasnya kecil ya, ada 8 orang sampai 10 orang mungkin ya. Nanti kita akan membagi, berdua-berdua. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ganjil, kita ada yang bertiga. Tapi mungkin kalau genap, kita berdua-berdua. Nanti ada tugas kelompok, mungkin, nanti saya akan penjelasannya di pertemuan keempatnya, gitu ya. Jadi di sini mungkin udah ada, yang ingin, "Bu, saya pengen kelompoknya sama ini." Saya terserah sama kalian, pengennya kelompoknya sama siapa. Mungkin, "Bu, saya, pengen sendiri." Tapi ini tugas kelompok, kalian mau nggak mau harus berkomunikasi satu sama lain. Cuman memang ada problem di sini, banyak ya saya, mencoba untuk mengajar, tapi kalau setiap tugas kelompok pasti terlihat di mana mana yang, mmm, apa ya, mengerjakan, di mana yang memang, hanya nebeng nama. Jadi saya harap karena berdua-berdua nih kelasnya kecil, kalian bisa belajar untuk berkomunikasi lebih, baik lagi gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang psikologi komunikasi dan ada tugas kelompoknya. Mungkin nanti sedikit karena kita 3 SKS ya, 3 3 atau 2 ya nih? 3 ya kalau nggak salah. 3 SKS jadi mungkin lama gitu. Nanti kita akan, mencoba untuk praktek. Jadi di mana nggak hanya saya saja yang untuk presentasi ke kalian, tapi kalian juga nanti akan mencoba untuk bagaimana komunikasi yang baik dan benar gitu ya. Jadi nanti kalian bisa coba nih untuk mempresentasikannya. Nah, kemudian untuk, manajemen media digital, nanti kita ada nih. Jadi ternyata dalam komunikasi digital dan sosial media ini, kita ada, eee, manajemennya. Gimana tata caranya? Gimana tata cara komunikasi kita yang baik dan benar? Gimana cara publish-nya? Ternyata juga, beberapa
sosial media gimana nih cara nih buat posting setiap harinya? Bagaimana? Nah, itu kita ada manajemen media digital dan ada manajemen media sosial. Pada pertemuan ke-6, manajemen media sosial ada Zoom dan kuis 1. Mungkin nanti kuisnya ada 2 ya, kuis pretest sama kuis eh, media sosial gitu ya. Nanti ada kuis. Mungkin kuisnya gampang sebenarnya, cuman permainan kata. Nanti saya akan penjelasan makanya jangan mengisi kuis pretest dulu karena saya akan share cara menjawabnya. Nah, kemudian ada manajemen komunikasi organisasi. Gimana sih? Kalian pasti sudah berorganisasi nih ya. Mau di SMP, mau di SMA, bahkan SD sudah ada organisasi yang kalian ikuti. Contohnya mungkin ekskul. Kalian udah termasuk OSIS atau mungkin BEM gitu ya. Atau di kampus gitu ya. Jadi kalian sebenarnya sudah mempelajari komunikasi organisasi gitu ya. Kemudian ujian tengah semester. Ujian tengah semester ada soal pilihan ganda. Jadi nanti pilihan ganda 25 soal dan memang nanti ada esainya. Saya belum tulis di sini. Ini sebenarnya saya masih mana nih lagi? Bentar ya. Di sini ada soal pilihan ganda dan esai. Mungkin esainya isinya cuma 2 soal, tapi membahas tentang tugas kelompok kalian sebenarnya. Jadi santai saja. Oke, kita bisa presentasi. Baik. Wait. Saya juga nggak tahu apakah nanti kalian setelah UTS masih sama saya atau sudah tidak gitu ya. Tapi setidaknya saya akan menjelaskan dulu silabusnya. Jadi nanti ada mungkin di UTS kita ada pilihan ganda 25 soal dan esai 2 soal. Jadi memang nanti kita tugas kelompok ya. Untuk yang pertama sampai UTS ada 2 kuis dan nanti kuis yang setelah UTS ada, berarti kalau total-total sampai UAS ada 3 kuis gitu ya. Dan untuk tugas ada 2 tugas, tugas kelompok dan tugas individu setelah UTS. Tapi nanti saya nggak tahu kalau kalian misalkan ganti dosen atau tetap sama saya. Nah, kemudian ada manajemen komunikasi digital. Ya, di situ nanti kita akan eh, berkomunikasi secara digital seperti apa sih manajemennya, tata caranya. Kalian sebenarnya kan ada ciri-ciri penulisan untuk berkomunikasi. Kalian mau ceritanya tentang apa? Nah, nanti di situ kalian bisa bisnisnya ini karena kita berbisnis ya. Jadi komunikasi ini perlu di dalam bisnis karena di mana kita juga perlu reputasi. Jadi nanti ada manajemen reputasi. Kalian bisa contohkan nanti mungkin contoh pada brand-brand tertentu gitu ya. Jadi nanti kalian bisa untuk ada brand terus kalian analisis komunikasinya mereka dari em, mungkin slogan-slogan, mungkin dari iklannya mereka maupun live-nya. Kalian bisa mempelajari itu. Jadi nanti ada tugas individu. Nanti saya akan jelaskan pada pertemuan ke-10. Nah, pertemuan 11 kita ada literasi media. Jadi nanti ada beberapa media bagaimana kalian berkomunikasi dengan baik untuk eh, membuat komunikasi yang digital dan sosial media ini bisa sesuai dengan literasi. Nah, literasi apa sih? Sesuai dengan mungkin undang-undang UU ITE, jangan sampai kita melanggar. Kemudian kita juga berbicaranya dengan baik dan benar gitu ya. Kita juga ada bagaimana tata cara menulis karena kalian nanti mungkin saat skripsi atau mungkin kalian saat tugas akhir itu pasti kan akan ditanya jawab. Kita perlu komunikasi.
Tapi kita juga perlu ada literasi maupun penulisan. Nah, di situ kita nanti akan membahas adanya penulisan secara eh, untuk komunikasi itu ya. Tapi kan kita komunikasi biasanya kalau secara digital dan sosial media singkat-singkat gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Tapi kalau mungkin kita saat ini, kalau kalian pelajari ya, orang sudah malas untuk membuat skripsi maupun tugas akhir yang memang oke, tugas akhir maupun skripsi yang panjang-panjang sebenarnya. Jadi sekarang kalian bisa lihat di mana diwajibkan untuk membuat artikel atau dalam jurnal. Jadi kalian bisa lihat tuh orang sudah malas untuk menulis panjang, tapi intinya apa sih? Tuh ya. Itu termasuk dalam literasi media. Kalian mungkin jarang sekarang untuk baca koran, tapi kalian bisa lihat di situ ada juga di website itu ada pembacaan koran di situ. Jadi di website kan ada berita-berita ya. Itu sebenarnya dari koran pindah aja ke website gitu ya, digital. Serta adanya pertemuan ke-12 komunikasi persuasif. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi secara terus-menerus gitu ya. Gimana caranya? Kalau kadang kan kita blank gitu ya. Nah, saya pun juga masih belajar untuk ini. Tapi kita mau nggak mau kita tahu harus tahu metodenya untuk berkomunikasi secara persuasif ini. Nah, di sini nanti ada kuis 2 ya. Jadi ada Zoom ya, kalian nanti tinggal saya ajarkan ya, semua jawabannya ada di slide-nya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang manajemen strategi media. Jadi dalam komunikasi ini kita juga harus mengetahui strategi-strategi dari si media sosial maupun digital ini. Mau nggak mau kita harus strategi-strategi apa sih yang kita perlukan gitu ya. Kenapa kita belajar manajemen ya? Karena kita harus mempelajari secara seluruh komunikasi yang ada gitu ya. Gitu. Oleh karena itu gimana cara manage-nya? Serta ada komunikasi advertising dan ada tanya jawab juga dan cyber media. Jadi memang hati-hati untuk komunikasi di sosial media maupun digital karena banyak yang memang ketika kalian berucap gitu mungkin ada yang salah di cut atau dia seperti apa pada zaman contohnya Ahok gitu kalau kalian pernah dengar gubernur DKI yang tertangkap akhirnya dianggap penista agama itu termasuk cyber media karena dia itu berbicara apa, terus di-cut, cut, cut, terus dianggapnya melecehkan agama. Jadi sesuatu agama. Nah, itu perlu kita hati-hati gitu ya. Perlu untuk berbicara di sosial media ini sangat berhati-hati. Nah, oleh karena itu kita juga di dalam sosial media pun kita juga ada cybercrime. Nah, di mana kita juga harus em, mewanti-wanti jangan sampai sosial media kita kena hack. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada di cyber media ini. Jadi nanti ada tanya jawab dan kisi-kisi untuk UAS. Nah, untuk UAS mungkin saya akan membuat project bagi kalian untuk mempresentasikan dari soal yang ada. Jadi kalian bisa untuk menjawabnya ada papernya dan ada YouTube-nya. Jadi kalian bisa dapat membuat YouTube untuk mempresentasikan. Karena ini kan judulnya komunikasi digital dan sosial media. Mau nggak mau kalian juga harus bisa lantang, bisa berkomunikasi dengan baik dan benar di dalam sosial media. Jadi secara alat gitu ya, secara manage-nya, terus kemudian kalian juga dapat berkomunikasi. Nah, itu di situ kalian akan praktiknya. Selain praktik di mungkin nanti tugas kelompok kalian akan presentasikan, saya akan melihat gitu ya. Tapi juga nanti setelah setelah UTS, nanti di UAS kalian juga akan mempraktikkannya saat UAS tersebut. Nanti sedikit-sedikit ini silabusnya cuman mungkin masih bingung. Duh, gimana sih belajarnya? Aku
nggak pede nih gitu ya. Jangan takut karena kita kelas kecil nih ya, jadi kita harus pede aja dan online jadi kalian nggak usah takut. Sebenarnya kalau misalkan di kelas saya dekat dengan kalian gitu ya, mungkin kalian bisa untuk satu persatu saya coba untuk perkenalan diri gitu ya. Bagaimana coba kenalkan nama kamu siapa gitu ya. Apa tujuan kamu untuk berkuliah mengambil majority-nya bisnis digital? Kenapa alasannya? Jadi nanti kalian bisa untuk mempresentasikan diri kalian sendiri. Karena memang kelasnya kecil, jadi saya bisa seperti itu untuk kalian. Mungkin nanti sedikit-sedikit kita akan bahas itu ya. Nah, untuk penyampaian kontrak kelas, jadi memang di sini ya, di LMS dideteksi ketika kalian eh, terlambat gitu ya. Yang saya tahu toleransi antara 10 sampai 15 menit. Itu di Zoom-nya itu kalian eh, jika lewat dari itu atau 20 menit gitu ya. Saya kurang tahu, tapi saya belum ngecek. Cuman itu terlambat dari 15 menit itu biasanya tidak terdeteksi hadir di dalam LMS gitu ya. Untuk Zoom. Kalau untuk download materi aman. Makanya saya ada dua biasanya atau dua setidaknya ada download materi sama ikut Zoom. Tapi jangan sampai telat gitu ya. Jadi ada toleransi jika memang kalian telat. Tapi semoga jangan telat ya karena saya on time dan saya nggak mau basa-basi untuk berlama-lama gitu ya. Saya pengennya mendengarkan kalian nanti untuk eh, praktik ya. Seperti itu. Kemudian bersama-sama menghargai proses perkuliahan dan menjaga kelancaran perkuliahan. Pastinya. Nah, sistem tugas dibagi dua ya, ada individu dan kelompok. Nanti mungkin eh, jangan sampai kalian untuk telat gitu ya. Jangan sampai juga nama kelasnya jangan lupa diinput, jangan lupa dicantumkan gitu ya. Dan untuk nilai, mungkin nanti sebelum, misalkan kalian masih sama saya gitu sampai UAS, sampai UTS saya nanti misalkan lihat, oh nilainya ada yang kurang nih, mungkin kuis. Kalau kuis pertama ini Prita saya kasih tahu nih nanti isinya. Tapi kalau nanti yang kedua, mungkin nilainya kurang dari 70, saya akan mengadakan remedial maupun UTS sama kuis. Tapi saya harap kalian sudah belajar dengan nilai yang baik. Karena untuk remedial maksimum misalkan kalian eh, nilainya 60 gitu ya. Mau maksimum nilai kalian 100 pada saat remedial tetap nilainya adalah 70 gitu secara SKM gitu. Oleh karena itu, agar nilai kalian bisa A, semoga kalian bisa dapat nilai bagus, jadi tidak usah remedial. Seperti itu. Kemudian, bagi mahasiswa yang belum mengikuti UTS dan UAS, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Maksimal 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu berlangsung UTS, minta Bu, tolong dong saya belum UTS. Lah, kemana aja? Kan ada waktu 1 minggu setelah UTS, misalkan sakit gitu ya. 1 minggu itu kalian bisa untuk mengajukan eh, mengikuti ujian gitu. Seperti itu. Mungkin ada surat sakitnya, Bu saya sakit beberapa hari, jadi saya tidak bisa ikut 2 hari atau 3 hari. Biasanya surat dokter itu 2 hari. Tapi kalau misalkan dirawat di opnam biasanya seminggu. Gitu. Tapi jangan sampai ada yang sakit ya di sini. Gitu ya. Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dulu untuk kontrak kelas dan silabus sebelum kita masuk ke perhitungan dan lain-lain? Perhitungan nilai dapat dipahami untuk silabus dan kontrak kelas kita? Paham, Kak. Oke, baik. Paham, Kak. Baik. Nah, selanjutnya ada persentase nilai. Pasti kalau kita online, kita ada 30% tugas dan kuis, 30% kehadiran. Jadi, saya harap kehadiran kalian bisa baik karena memang nilainya 30%. Untuk tugas dan kuis juga 30%. UTS dan UAS 20-20. Nah, jika memang nanti untuk UTS saya ada remedial, tapi nanti untuk UAS mungkin karena UAS saya diberikan untuk
oleh kampus cepat ya nilainya, biasanya seminggu apa 2 minggu udah harus di-input, kemudian udah harus menyerahkan nilai. Jadi untuk UAS mohon maaf saya tidak dapat memberikan remedial. Karena memang based on project, saya harap kalian juga bisa mengupload YouTube dan memang bisa nanti presentasikan dari pertanyaan yang ada saat UAS. Karena memang project ya, jadi memang insya Allah saya kasih nilainya memang baik ketika kalian mengerjakan keduanya, gitu ya. Jadi untuk UTS mungkin karena ada pilihan ganda, kadang suka salah menjawabnya, jadi saya mengadakan remedial. Untuk tugas dan kuis saya harap karena itu nilainya lumayan besar, 30, jadi tugasnya ada 2, kuisnya ada 3 ya tadi. Kuisnya ada 3. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan seluruhnya. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran di sini karena eh, kalian pasti tahu nih perkembangan teknologi digital yang didukung kekuatan internet. Nah, dapat membanyak sekali perubahan yang luar biasa, termasuk bidang komunikasi. Nah, perkembangan di bidang komunikasi yang berteknologi sekarang ini, kita melahirkan jenis media komunikasi yang luar biasa, dari komunikasi luar angkasa, kemiliteran yang sangat rumit, sampai juga pada telepon genggam yang digunakan dalam sehari-hari. Baik untuk berbisnis atau sekedar menanyakan kabar pada teman-teman dalam kehidupan sosial. Jadi, what you know me from where? Jadi, anggapannya kalian saat ini berada di Ambon. Misalkan saya sedang dinas di manapun berada gitu ya. Biasanya based on Jakarta tapi suka pindah-pindah gitu ya. Jadi suka dikirim kemana sama kantor. Jadi kalian bisa saat ini saya pun misalkan berada di saat ini misalkan saya ada di Jakarta, kalian ada di Ambon, kita beda jarak tapi kita bisa berkomunikasi melalui pengajaran seperti ini. Nah, kita ini termasuk nih adalah digitalisasi. Nah, kalian juga bisa tahu saya dari sosial media ataupun dari manapun berada. Mungkin dari Google, mungkin dari AI, dari mana lagi. Dan saya bisa tahu kalian, mungkin dari mana lagi. Saya bisa searching yang ada. Gitu. Mungkin dari website, mungkin kalian suka sosial media, saya bisa mengetahuinya dari sehari-hari pun. Nah, itu oleh karena itu kalian dapat mengetahui perkembangan komunikasi saat ini baik pun teoritis maupun nanti kalian akan dapat mulai untuk dapat berkomunikasi secara digital maupun sosial media dengan baik dan benar. Jadi untuk dalam bisnis kalian ngambil bisnis fokus banget pada komunikasi. Karena ketika kalian emang masuk terjun ke dalam bisnis, itu banyak sekali klien-klien yang ada. Saya pun ketemu ribuan orang dengan orang yang berbeda-beda, kita tata cara pembahasaannya juga beda gitu. Ada mungkin yang mereka menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa campur-campur ya. Kadang bahasa Indonesia, kadang ada bahasa Jawa, bahasa Maluku ya. Terus kemudian ada juga bahasa Batak dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Kita bisa menanyakan kehidupan, sekedar menanyakan kehidupan mereka sehari-hari, apa kabar? Mungkin mereka akan senang tentang hal itu. Nah, sedikit tentang komunikasi digital dan media sosial. Jadi menurut Cangara ya kita bilangnya. Tapi biasanya Cagara. 2010, komunikasi merupakan aktivitas yang mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terhubung dengan manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui banyak hal yang terjadi di sekitar maupun dirinya. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berkomunikasi. Nah, ini rasa ingin tahu tersebut membuat manusia ingin berkomunikasi. Menurut Cangara 2010. New media atau media baru atau new media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data. Seperti saat ini saya menjelaskan. Data, ada teks, ada suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital. Yang kalian download materinya adalah format digital.
yang dapat disebarluaskan melalui berbasis kabel optik. Jadi melalui WiFi, satelit, eh, sistem gelombang mikro gitu ya, kalian bisa dapat mendownload format digital tersebut menurut Flu 2008. Kemudian media sosial intinya menurut saya gitu ya. Media sosial merupakan suatu fitur yang berbasis website yang dapat berbentuk jaringan layaknya untuk berkomunikasi dalam suatu komunitas. Jadi, di mana nanti media sosial itu dapat membantu melaksanakan berbagai macam pertukaran informasi dan data. Jadi saling berkolaborasi. Jadi mungkin sekarang kalian mendengar audio visual maupun eh, tulisan visual. Jadi kalian bisa melihat saat ini. Nah, itu adalah eh, komunikasi digital dan sosial media. Jadi gabungan antara komunikasi adalah aktivitas dan media adalah bentuk dari teks dan gambar dan audio dan lain-lain yang kita gabungkan. Jadi untuk melaksanakan pertukaran informasi dan data. Jadi kita saling bertukar informasi. Itu adalah komunikasi digital dan sosial media. Untuk kuis, mungkin kalian bisa sebelum menjawab nanti kuisnya, saya akan share ini adalah soalnya dan jawabannya. Tapi kenapa saya share gitu ya? Ih, kenapa sih kok ibu nge-share gitu ya? Kok kuis jawabannya? Saya kan pengen jawab gitu. Kenapa saya share? Karena saya mau memberitahu gaya kuis saya. Ya, gitu ya. Nah, nomor satu. Kenapa alasannya benar? Gitu ya. Media sosial merupakan suatu fitur berbasis website yang bisa membentuk jaringan serta membantu khalayak untuk berkomunikasi dalam suatu komunitas. Tadi ada ya di pengertian, itu jawabannya benar karena memang dapat membantu khalayak untuk berkomunikasi dalam suatu komunitas. Seperti itu. Nomor dua, komunikasi merupakan aktivitas yang mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terhubung dengan manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui berbagai hal yang terjadi di sekitar maupun dalam dirinya. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia ingin berkomunikasi. Tadi ada ya, menurut si Cheng, siapa namanya? Cagara, rasa ingin tahu membuat manusia ingin berkomunikasi. Nah, di sini jawabannya benar. Nah, ini ada benar-benar tapi salahnya cuma satu nih, alasannya ya yang kita ingin tahu. Di era globalisasi ini, manusia mendapatkan informasi melalui perangkat elektronik dan akses internet. Ponsel bukan merupakan salah satu perangkat elektronik yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi. Nah, kenapa jawabannya salah? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Terserah, mau salah juga nggak apa-apa kok. Kita kan lagi bahas komunikasi nih. Kenapa jawabannya salah? Saya Kak, Ya, silakan Dewi. eh, jawaban saya mungkin karena di internet kan belum tentu apa infonya ada yang benar, ada yang memang betul-betul terjadi Ya, dan mungkin aksesnya itu bukan untuk kayak masa depan, aksesnya betul-betul hari ini, misalnya cuacanya terang, terus di internetnya nanti untuk ke depannya masih tetap terang, padahalnya besoknya hujan. Jadi menurut saya ya. seperti itu. Oke. Eh, Ya. oke. Eh, jadi di era globalisasi ini, manusia kan mendapatkan informasi dari tidak hanya melalui perangkat elektronik dan hanya dalam akses internet. Jadi ponsel bukan merupakan salah satu.
Jadi eh, perangkat elektronik yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi, tapi kita sendiri bisa face to face gitu. Jadi bukan hanya kita lewat ponsel, tapi kita bisa lewat mungkin laptop, mungkin juga kita bisa lewat perangkat yang lain, kita bisa ketemuan, itu kita bisa berkomunikasi, gitu ya. Kita juga bisa publish, bukan hanya lewat perangkat elektronik, tapi kita juga bisa lewat satelit. Nah, itu jawabannya sebenarnya seperti itu. Ini benar juga, Dewi. Eh, Mungkin ada kelemahan-kelemahan saat ini di dalam elektronik dan internet gitu ya. Jadi ponsel bukan merupakan satu-satunya. Jadi ketika kita lihat ponsel saat ini, cuacanya mungkin berapa gitu. Ternyata besoknya, oh ternyata salah gitu. Nah itu bukan merupakan salah satunya. Mungkin kita bisa pakai iPad, bisa pakai laptop dan lain-lain gitu. Jadi ponsel mungkin saat ini salah satu perangkat elektronik yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi secara simpel ya, karena kita bisa bawa kemana-mana. Jadi ponsel merupakan salah satu perangkat elektronik. Jadi karena ini di sini tulisannya em, berpermainan bahasa ya. Jadi di sini bukan itu adalah salah. Jadi ponsel merupakan salah satu perangkat elektronik yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi gitu. Jadi sebenarnya ini permainan bahasa sih adik-adik. Bisa saja misalkan saya di sini taruh rasa ingin tahu tersebut membuat manusia tidak ingin berkomunikasi. Berarti kalau misalkan ada tidak di sini jawabannya apa? Salah. Misalkan ya. Gitu. Jadi di sini tergantung permainan bahasa gitu ya. Jadi kita bisa ponsel adalah merupakan salah satu. Jadi merupakan salah satu perangkat elektronik yang dapat membantu manusia. Jadi bisa juga laptop eh, yang digital ya, laptop, iPad, mungkin tablet ya. Kemudian televisi pun sekarang dapat bisa kita checklist, mungkin juga pager zaman dulu, eh zaman dulu handphone, apalagi zaman dulu ya buat komunikasi, walkie-talkie. Dan itu banyak lagi kita dapat membantu manusia untuk berkomunikasi gitu. Kenapa jawabannya salah? Karena ada bukannya. Ada jawaban bukan. Nanti kita nggak main lebih ke sini kok, tenang. Tapi memang ada di pilihan ganda seperti ini. Ini jawabannya salah. Nah, nomor 4, media sosial membantu khalayak untuk melaksanakan berbagai bentuk pertukaran informasi dan data, saling berkolaborasi dan saling mengenal satu sama lain dalam bentuk audiovisual maupun tulisan visual. Tadi ada ya, bentuk audiovisual maupun tulisan visual. Jawabannya benar. Kalau misalkan saya ganti nih, di sini bermacam berbentuk pertukaran informasi atau data, saling berkolaborasi. Saling, misalkan bukan berkolaborasi, saling menyendiri gitu misalkan. Saling menyendiri dan saling mengenal. Saling menyendiri dan tidak saling mengenal. Nanti jawabannya salah. Jadi ini cuma permainan bahasa aja sih. Ini kan baru awal pretest ya. Kita lihat komunikasi kan ada pengajaran bahasa juga, jadi mau nggak mau kita ada untuk perubahan. Itu pun kita bisa tahu nih benar apa salah. Nanti jawabannya adalah benar. Kemudian nomor 5, perkembangan teknologi digital didukung oleh kekuatan internet telah membawa banyak sekali perubahan yang luar biasa termasuk bidang komunikasi. Jawabannya benar. Jadi memang perkembangan teknologi digital dan internet itu memang perubahan yang luar biasa untuk bidang komunikasi. Bahkan kalian mungkin samping-sampingan tapi malah kalian main handphone nih, bukan berkomunikasi langsung, tapi chat lewat WA. Mau makan apa nih? Gitu. Lewat WA gitu, ya, lewat WhatsApp. Terus gini, mau makan ini aja deh. Gitu. Padahal kita ada samping-sampingan, tapi kita main handphone. Gitu. Nah itu bisa perubahan yang besar sekali. Nah ini bisa juga nih kalau saya iseng untuk kalian ya, soal misalkan perkembangan teknologi digital tidak didukung, tidak didukung oleh kekuatan internet telah membawa banyak sekali perubahan. Nah, itu
Kalau misalkan ada tulisan tidak didukung, jawabannya salah. Nah, ini bisa nanti kalian jawab pada kuis pretest. Ini adalah jawabannya. Tuh. Dapat dipahami untuk kuisnya? Ini udah ada jawabannya. Jadi nanti Paham, Kak. untuk UTS kalian harus hati-hati dalam bahasanya ya. Mungkin nanti kan ini saya belum kasih tahu secara detail. Ini sebenarnya kalau kalian lihat ya, saya buat pertanyaan kuis ini ada di sini. Jadi misalkan nih saya tulis ini ya, komunikasi adalah bla bla bla. New media adalah menyebarluaskan melalui ini, kemudian berbasis website yang membantu khalayak untuk berkomunikasi suatu komunitas. Kalian bisa lihat nih di kuis pretestnya seperti ini. Gitu. Oke, nanti kalau misal keluar bisa masuk lagi ya, join lagi. Oke, eh sebelum itu mungkin bisa join lagi aja ya. Join lagi ya. Udah mau habis.